Hebatnya itu sudah diskenariokan dari sana. Ini mah digambarkannya dengan perjalanan Rasulullah merebut Mekah, perebutan Banten ini. Makanya semua pusatnya di sini. Perekonomian maju di Banten ini ya. Kita nggak di tempat lain belum ada apa-apa, belum. Anggap aja nggak ada kehidupan gitu lah. Karena kan nanti dari Tarumanegara itu ya munculnya. Nah akhirnya Tarumanegara itu juga orang-orang pelarian dari India ya. Di sana karena diserang itu, negaranya diserang oleh Maharaja Samudragupta. Mereka itu lari ke sini. Lari ke sini karena sama-sama orang India, dilindungilah oleh Dewa Warman ke-8 itu. Diambil menantu juga, menciptakanlah kerajaan Tarumanegara. Akhirnya berkembang terus. Jadi nanti dari Tarumanegara itu timbullah Kalingga gitu. Terus Medang, Kahuripan, Jenggala, Kediri. Nah setelah Kediri kan Singosari, barulah Majapahit berdiri. Nanti kalau saya cerita Singosari juga. Ketika Mongol, pernah dengar Mongolia nggak? Pernah. Pasukan yang terhebat kan, yang sampai di Timur Tengah itu, di apa namanya, Irak itu, dia habis orang itu dibantai gitu. Di sana juga dipanggil siapa nih yang orang sini yang ilmunya tinggi, keilmuannya, karena di sana kan dianggapnya pusat keilmuan. Nah si pasukan itu juga datang dia ke situ. Siapa yang berani berdebat? Ya memang di sana kalah berdebat ya. Tapi kita cerita di Mongolia sini dulu. Ketika semua tidak ada yang berani, semua tunduk oleh kita, orang Indonesia, ini si Mongolia, ini kocar kacir. Pulang ke negaranya. Dan itu fakta sejarah. Artinya kita mah udah orang hebat gitu. Kita ini. Makanya kalau kita terlalu mengkerdilkan diri dengan kata-kata, gara-gara si siapa? Sunuk Horgronya kita dipecah-pecah, terus dijajah Belanda, ya. Itu mengkerdilkan diri, dikiranya kita ini orang yang mudah dipecah belah, padahal kita itu nggak pernah orang, sampai sekarang pun kita bukan orang yang mudah dipecah belah. Kalau sudah, kita ini sudah terpecah, karena sudah dijamin dari sana. Bangsa ini bukan bangsa yang mudah dipecah belah. Makanya mengkerdilkan diri dengan Belanda melakukan divide et impera. Ya kan diajarkan kan? Tidak pernah Belanda melakukan divide et impera. Pernah nggak? Di mana? Kalau bilang pernah, di mana melakukannya? Yang namanya divide et impera itu, ini masyarakat lagi damai. Ya. Kemudian saya ngomong ke sini. Sama dengan hancurnya Ottoman Turki itu. Mereka memberikan apa namanya, paham, modernisasi lah gitu, sehingga terpecah lah. Itulah yang disebut divide et impera. Orang damai, orang nggak apa-apa, dipanas-panasin, kamu harus begini, dan itu terjadinya di Timur Tengah sana. Divide et impera itu terjadinya di sana, di Yunani pertamanya. Di Nusantara itu nggak pernah terjadi sebetulnya. Tapi ketika Sultan Hasanuddin, nah kita loncat aja ya langsung ke Kesultanan, karena tadinya udah dari Salahkan Negara, udah ujung-ujungnya Kerajaan Pajajaran aja gitu ya. Ini wilayah Pajajaran nih sampai ke Cirebon sana tuh semua Pajajaran. Ini wilayah Pajajaran, tapi di Banten ini itu ada dua penguasa, namanya kalau disebutnya itu Pucuk Umun. Sebetulnya Pucuk Umun itu kalau sekarang apa ya, bupati kali ya, atau gubernur kali gitulah. Jadi menguasai wilayah. Di Banten itu dikuasai oleh dua Pucuk Umun Wahanten Pesisir. Ini Wahanten Pesisir nih. Ini Wahanten Pesisir. Ini namanya Arya Surajaya. Pucuk Umun, pemimpinnya, penguasanya.
Nah kalau yang di sana itu Hanten Girang, itu namanya Arya Suranggana yang berkuasa. Saudara nggak apa-apa kita main ke sana dari sana nggak apa-apa. Cuman kekuasaannya ini kekuasaan gua loh, itu kekuasaan dia gitu. Nah di sini ini sebelum berdirinya Kesultanan Banten, sebelum ada Sultan Hasanuddin, di sini sudah banyak orang Islam di sini di Banten pesisir. Kalau di Banten Girang belum. Banten pesisir kenapa? Karena ini merupakan tempat perdagangan internasional dari sana, dari Timur Tengah, dari Arab, dari Cina, sebuah kumpul di sini. Mereka mengadakan transaksi jual beli. Dan waktu itu memang penyebaran Islam itu melalui pedagang-pedagang itu. Di pelabuhan mereka ngobrol gitu. Nah, makanya di sini sudah banyak orang Islam. Ditambah lagi Syarif Hidayatullah juga itu ke sini. Sebelum ada Banten, sebelum ini masih ke Pajajaran, masih karena di sini juga masih saudara sama Syarif Hidayatullah itu. Syarif Hidayatullah tahu? Sunan Gunung Jati, Cirebon ya. Kalau Sultan Hasanuddin orang mana? Hah? Bukan. Kalau Syarif Hidayatullah kan orang Cirebon. Gitu ya. Kalau Sultan Hasanuddin orang mana? Anaknya Sultan, anaknya ini. Hah? Anaknya mungkin lain lagi. Jadi siapa namanya Syarif Hidayatullah atau Sultan Gunung Jati punya anak Maulana Hasanuddin. Sultan Gunung Jati orang Cirebon, Maulana Hasanuddin orang mana? Sama Cirebon, salah. Orang Serang. Kenapa? Karena ibunya orang Serang, dia lahir di Serang. Hasanuddin. Ya sekarang orang mana? Ibunya kan orang Serang. Hasanuddin itu. Lahirnya di Serang. Orang mana? Serang. Nah, ini catat ya. Ini belum pernah diajarin di mana-mana juga ini. Baru ini. Dan penting. Artinya yang begitu-begitu tuh penting gitu. Daripada kita ngomongin balas dendam kepada Belanda dan menanamkan rasa dendam itu nggak penting gitu. Nggak penting seperti itu tuh diajarkan yang udah di sekolah tuh. Wah, perang melawan Belanda katanya. Nggak pernah melawan Belanda perang itu. Nggak pernah. Saking dibuat hebatnya perang Diponegoro, perang Jawa ya. Pernah dengar nggak perang Jawa? Sampai membuat dia bangkrut. Pernah dengar nggak? Ya kan? Pinjam uang ke India. Orang memang waktu itu malah udah bangkrut VOC-nya karena korupsi. Waktu itu kan VOC itu kan bangkrut korupsi, dinasionalisasi sama Hindia Belanda, perang sama Pangeran Diponegoro. Ya memang posisinya lagi bangkrut, bukan karena gara-gara memerangin itu. Itu. Nah, jadi kembali kemana ke Hasanuddin ya. Nah, jadi yang namanya tadi kita ngomong DVD Timberas ya. Jadi Hasanuddin itu kan punya anak Maulana Yusuf. Ya. Menjadi sultan pengganti. Kalau Hasanuddin sultan bukan? Sultan Banten. Hah? Iya, yang keras ya. Ya, Hasanuddin adalah Sultan Banten yang pertama. Salah. Karena Sultan Banten yang pertama itu anaknya Abdul Mafakir Muhammad. Abdul Mafakir Mahmud. Ya, Abdul Qadir. Yang namanya Sultan apa namanya? Kalau Hasanuddin itu dulunya itu kan yang merebut datang perebutan kekuasaan. Nah, itu dulu ya. Yang paling damai ibarat. Nah, ini saya ibaratkan nih, ya, jangan salah paham. Ibarat Rasulullah merebut Mekah itu sama dengan Demak Cirebon merebut Banten dari Pajajaran, sama. Suatu perebutan kekuasaan yang dilakukan secara damai, tidak berdarah-darah. Hebatnya itu. Sudah diskenariokan dari sana. Ini mah digambarkannya dengan perjalanan Rasulullah merebut Mekah, perebutan Banten ini. Makanya semua pusatnya di sini. Tidak ada perebutan kekuasaan, tidak ada pertumpahan darah. Kalaupun dongengnya misalnya pucuk umun, perang jadi apa namanya aju ayam. Jadi memang betul
Karena kalau yang di sini, sekalipun waktu itu Fatahillah, utusan Demak dengan Cirebon membawa pasukan besar mendarat di Karangantu, betul membawa pasukan besar, tetapi tidak terjadi pertempuran di sini. Kenapa? Karena penguasanya Arya Suranjaya itu sudah menerima kedatangan pasukan besar yang akan menguasai ini. Karena di sini ya sudah ada Hasanuddin juga. Hasanuddin orang sini. Bukan pendatang, orang sini. Istrinya orang sini. Jadi begitu datang juga Hasanuddin ngajarin ini juga ya nggak apa-apa, itu warga saya, katanya warga lokal gitu. Tetapi begitu mau mengajarkan di sebelah sana di Banten Girang, ada yang udah pernah ke Banten Girang belum? Belum, nanti harus ke sana diajak tuh semua barang-barang, karena di sana ada gua itu untuk peribadatan gitu. Nanti ada di sana ada apa namanya tempat-tempat ada peninggalan juga, katanya itu makamnya siapa itu penggawanya itu yang kemudian masuk Islam bersama Maulana Yusuf. Bahkan pada tahun 1896 ini kan tadinya kekuasaan Pajajaran. Pajajarannya sendiri direbut, dihapuskan oleh Banten. Tuh. Jadi Banten itu membuat wilayah di sini, tetapi akhirnya kerajaan Pajajaran dihapuskan oleh siapa? Oleh Banten. Itu direbut sampai kalau nggak salah, cuman saya lagi nyari-nyari Watu Gilangnya di mana ditaruhnya dulu, makan di depan situ tuh. Batu Gilang itu kan yang dibawa dari Bogor. Bawanya gimana zaman dulu? Pakai jeep. Zaman dulu. Kenapa dibawa ke sini? Agar tidak ada lagi raja Pajajaran yang dinobatkan. Artinya ditutup, Pajajaran itu selesai tamat. Gitu. Oleh Maulana Yusuf. Kenapa? Karena sudah beralih menjadi kerajaan Banten. Kerajaan Banten namanya, belum kesultanan. Jadi Hasanuddin pertama itu juga sebagai adipati. Gitu. Ini merupakan depaten atau sekarang kabupaten lah, kabupaten dari kerajaan Demak. Itu dulunya ini. Jadi laporannya ke sana. Dan hanya dalam waktu 27 tahun Hasanuddin itu menjadi adipati di Banten. Masa presiden 2 periode, ya. Makanya kalau bikin negara nggak maju-maju masih lama, kita mah baru omong kosong. Negara maju itu hanya 2 periode kepresidenan, dan itu sudah dibuktikan oleh Hasanuddin. Banten menjadi maju, akhirnya Banten melepaskan diri dari kekuasaan Demak, berdirilah di situ kerajaan Banten dengan raja pertamanya bernama Maulana Hasanuddin. Itu pada tahun 1552 ya. Tetapi direbutnya kan 1525. Nah, pasukan mendarat yang tadi saya ceritakan, pasukan besar itu 1524 sudah mendarat di Karangantu. Gitu. Dan ditinggallah siapa namanya Sunan Gunung Jati juga tidak menetap di sini, karena di sini ada anaknya. Gitu. Anaknya yang akhirnya berdakwah lah di Banten Girang. Kata di sana, kalau Anda maksa aja mau berdakwah di sini, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ngadu ayam. Kalau ayam saya kalah, silahkan Anda berdakwah, lanjutkan. Kalau ayam kamu kalah, stop. Nah, kata Hasanuddin, oke, kalau gitu. Nah, sama-sama cari ayam yang bagus ya. Jadi bukan ayam bukan ayam apa ayam baik, bukan. Betul-betul dicari ayam yang hebat berantemnya. Dia juga udah nyiapin, diadulah ayam itu. Karena tradisi ngadu ayam mah dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya masih ada. Gitu. Ngadu ayam.
Tetapi itulah hebatnya, daripada negara lain rebut kekuasaan dengan berdarah-darah, biarin ayam yang berdarah-darah. Ini contoh hebatnya orang-orang Indonesia, orang kita ini ya. Ini kalau menurut waktunya panjang bisa terus sampai ke tadi Singosari, belum ke Majapahit nanti ya, lari lagi. Ya cuman ini kita biar semuanya aja kena. Jadi hebatnya bangsa kita itu ayam yang berdarah-darah. Setelah kalah ayamnya Arya Suranjaya, Pucuk Umun, ya, silahkan Anda ini. Bukan akhirnya lari ke gunung jadi Baduy, ya kan? Hah? Pernah dengar? Karena kalah jadi Baduy. Benar. Lari ke jadi Baduy. Orang Baduy itu orang pertama ada sebelum yang lain ada. Baduy itu udah duluan di sini, sebelum ada Banten. Itu sengaja diturunkan Tuhan, ya. Percayakan adanya Tuhan campur tangan dengan manusia, menurunkan orang Baduy itu agar menjadi contoh. Kenapa? Karena bangsa Indonesia ini nanti bangsa yang kacau, ya. Udah tidak lagi memikirkan keadilan, lingkungan dan sebagainya. Makanya diturunkan dari dulu. Baduy mah udah begitu, orang yang saling menghargai karakternya, menghormati, tidak mengganggu orang lain, tidak merusak alam, tidak pernah berkata bohong, dia bersikap jujur. Makanya di kampung-kampung zaman dulu mah kelapa atau apa digeletakin aja nggak bakal hilang dulu mah di kampung, ya. Ngalamin nggak orang yang tumanya di desa mana? Ini banyak kan kelapa di kampung, kebo di hutan nggak hilang kan? Coba kalau sekarang hilang di gondol orang. Tetapi di Baduy itu tidak terjadi. Nah, maksudnya Tuhan menciptakan Baduy itu biar berkaca ke situ. Jadi sejarah itu, nah, itulah untuk kita untuk belajar. Selain untuk belajar dan mengambil pelajaran. Jadi jangan yang bagus-bagusnya aja yang diceritain, yang bagus-bagusnya aja, yang jelek-jeleknya disumputin. Ya kita mau belajarnya bagaimana? Inilah korbannya. Karena yang jelek-jeleknya disumputin. Sehingga film G30 Sebagai baru terjadi kemarin aja udah kontroversi. Bagaimana? Kan itu saksi hidupnya masih ada semua. Kenapa sih bikin film sampai begitu? Kalau saya bikin film pemberontakan petani Banten kan memang udah 134 tahun yang lalu. Dan itu juga ada dasarnya. Penelitian di Leiden, bukan saya yang berangkat ke sana. Tuhan mengutus Profesor Dr. Sartono Kartodirjo mengutus berangkat ke Leiden. Dia mengumpulkan semua data-data dan semua data-data itu dibukukan. Setelah menjadi buku, tidak ada yang bisa menghapuskan data itu. Walaupun tenggelam 134 tahun, saya muncul mengeluarkan buku itu. Dan sekarang alhamdulillah, lihat di Facebook, lihat di internet, semua orang sudah berbicara tentang pemberontakan petani Banten tahun ini. Padahal sudah tenggelam 134 tahun. Tahun ini semua. Karena sudah ada dasarnya. 450 halaman. Itu sudah tenggelam, itu sudah tidak ada. Semua data-data sudah dikumpulkan oleh Sartono. Sartono baru pulang, sudah tenggelam. Nah, saya yang mengangkat itu. Sehingga kemarin bikin film. Jadi mudah-mudahan biar tahu bahwa film Geger Cilegon itu, kenapa dosen nggak peduli dengan Geger Cilegon? Karena bukan orang Cilegon, orang Ciruas. Iya kan? Padahal Geger Cilegon itu di Ciruas juga selesai kerapat dari Terumbu, ya. Itu Haji Abdurrahman kembali ke Ciruas mengumpulkan orang-orang di Kepuren dan Ciruas di Kepuren. Mereka mengadakan persiapan malam itu karena ada informasi mendadak penyerangan dilakukan pada tanggal 9 Juli 1888, hari Senin, yaitu besok. Terus ini Haji Abdurrahman ini mendapat tugas untuk menghabisi asisten Wedana Kelodran, ya. Terus Wedana Ciruas punya tugas ini dia itu. Jadi dia disampaikan nih begini. Adanya rapatnya di Kepuren di sana di Ciruas. Nah, orang Ciruas nggak tahu, ya kan? Makanya nggak peduli, bodoh amat. Itu pakai Geger Cilegon katanya. Karena Geger istilah dari nama itu yang muncul. Nah, sekarang orang sudah pada tahu gitu. Lahirnya Geger Cilegon itu karena
hancurnya Kesultanan Banten. Jadi terakhir itu Danles mengutus membuat ini pernah dengar nggak Danles mau bikin pelabuhan di ujung kulon, sama di Anyer, sama jalan ya. Danles pada tahun 1808. Akhirnya di sana itu karena tempatnya berawa-rawa, banyak yang sakit, banyak yang kabur tuh yang kerjanya. Jadi yang disalahin siapa? Yang disalahin itu Mangkubumi Jaya Negara dan sultannya. Sultannya waktu itu Sultan Akhiludin, Sultan terakhir Banten. Akhirnya diutuslah Kapten Letnan Dupuy dari Batavia, nih bawa surat yang isinya pertama, Sultan harus menyiapkan setidaknya 100 orang tiap hari untuk bekerja di ujung kulon. Gitu. Terus kemudian harus menyerahkan Patih Jaya Negara untuk diadili karena dia tidak bertanggung jawab katanya. Udah tidak menjalankan tugas dengan baik. Nah, lagi musim kan sekarang, banyak tidak menjalankan tugas kan. Harusnya dia mengawasi orang-orang yang kerja, ini enggak, malah orangnya pada kabur. Tuh. Terus tidak bukannya di ini, malah di depan. Kalau ini namanya benteng ya. Ini benteng keraton. Nah, keratonnya itu di sini nih keratonnya nih. Artinya keraton itu rumah. Yang disebut keraton itu rumah. Dan kantor sultan, rumah kantor di situ. Nah, kalau itu tempat musolanya, itu tempat itu wudhu tuh di situ tuh. Di sebelah sana taman, di sebelah sana ada air dari apa namanya sana tuh Tasikardi. Jadi zaman dulu sebelum ada isi ulang ya, di Banten mah di sini nih itu airnya sudah air jernih. Orang-orang sini minumnya udah air jernih semua. Kenapa? Karena kebutuhannya sudah dipasok dari sana. Kalau Cilegon baru ada Krakatau Steel, baru bikinlah waduk Krenceng ya. Kalau ini mah sudah zaman dulu sama seperti itu. Jadi sudah dipasok nih. Ini namanya dulu namanya ini Kota Intan. Menyebutnya karena Kota Intan itu suatu perlambang aja. Ibu kota Banten itu di sini dan ini namanya Kota Intan. Dan raja terakhir Sultan itu Akhiludin bukan menyerahkan patihnya, malah dibunuhlah utusan si Dupuy itu. Akhirnya apa itu? Danles juga sudah curiga sebetulnya. Sudah curiga. Makanya dia begitu ngutus Dupuy ya, dia ngikutin dari belakang, membawa pasukan besar juga Danles itu. Karena orang kan diberi insting ya, intuisi, apalagi militer seperti Danles begitu. Jenderal kan dia itu ya. Jadi punya perasaan, saya ngutus anak buah tapi kayaknya begini. Dan intuisi itu akan diberikan kepada siapapun, termasuk posisinya pada jenderal-jenderal, kepada Danles juga begitu. Ini nggak beres nih, diikutin gitu. Ternyata di benteng kota, nah benteng kota itu bukan benteng istana, ini disebut istana Sorosoan namanya. Kenapa disebut Surasoan? Surasoan itu nama dari keturunannya Prabu Siliwangi yang berkuasa di sini. Yang tadi itu sebetulnya mah Pucuk Umun. Jadi banyak istilahnya itu. Ya ada yang salah seorang yang sebutannya Surasoan. Nah, Surasoan itu sebetulnya pamannya Sultan Hasanuddin. Makanya Pak Sultan Hasanuddin membangun ini disebut Istana Surasoan. Istana Surasoan itu karena yang dulu berkuasa di sini namanya Surasoan. Surasoan. Anaknya, anak keturunannya Prabu Siliwangi. Masih sedulurnya sama Surawisesa. Iya. Jadi ponakannya Surawisesa. Gitu. Jadi karena dibunuh utusannya, Danles sudah siap. Langsung diserang. Kesultanan ini dibakar ini, makanya nggak ada nih. Nah, ini harusnya ada tiang-tiang besar. Nah, yang pernah lihat gedung kabupaten siapa? Serang. Udah pernah lihat Kabupaten Serang?
Ada pilar-pilar nggak? Ada. Oh, ada pilar, ada apa? Itu namanya apa? Namanya pendopo. Nah, kita cerita pendopo dulu sedikit ya. Karena ini kan namanya sapu jagat ya. Pemerintah Hindia Belanda itu sama dengan waktu ketika turun penguasaan apa namanya Islam di Arab, tidak merubah tradisi dan budaya orang Arab itu, tidak dirubah, hanya diatur. Belanda itu datang ke sini juga begitu sama, tidak merubah tradisi dan budaya. Makanya tradisi dan budayanya pemimpin di sini ngobrol di pendopo, ya, dibuatinlah pendopo, semua pendopo ada di Ciruas ya, di apa namanya Cikande, di Anyar, Cilegon, semua kantor-kantor pejabat pemerintah ada pendoponya. Nah, artinya mereka itu kesini itu membuat memang ya membuat pemerintahan. Dan geger Cilegon ini itu karena tadi sudah diserang, hancur, akhirnya istananya sudah tidak ada, informasinya dibangunlah itu juga di Kaibon ya, di sana. Kaibon itu juga untuk sementara, pemerintahan sementara, tetapi akhirnya dirusak juga karena untuk membangun kota Serang. Nah dulu kan Serang belum ada, waktu itu belum ada kota Serang. Ya, ada yang mau bertanya? Jadi pada zaman dulu ya, orang-orang kita juga udah ahli di bidang apa namanya nih? Ya, ini dia, ini asli nih, peninggalan ini. Ratusan tahun udah nih, udah bukan ratusan lagi. 1552 ini nih sudah dibuat. Sekarang masih bagus seperti ini. Jadi kita itu sebetulnya orang-orang hebat. Jadi jangan mengecil-ngecilkan diri. Jangan mengecil-ngecilkan ini. Gara-gara ini dipecah belah sama Belanda, kita dijajah katanya 350 tahun. Itu sudah hilangkan pikiran seperti itu. Kita itu bangsa yang hebat yang bisa mengalahkan Mongolia. Kocar kacir. Padahal Mongolia itu yang merajai di seluruh muka bumi waktu itu. Di mana-mana habis. Barangkali udah ya? Waktunya udah habis. Nanti kalau ada kesempatan lain kita ketemu lagi. Sementara sampai di sini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa kan ini sudah zaman medsos ya. Jangan sia-siakan, cuma disiapkan HP-nya sambil ngedengerin, sambil terserah apa mau dibikin TikTok, apa potongan. Kayaknya nggak ada yang mau deh. Nggak ada yang mau. Baik, terima kasih. Silakan. Ayo
dulu. Gimana? Oh, boleh. Ya. Foto dulu kan? Hah? Foto dulu Foto kan? dulu. Foto dulu. Ya, alhamdulillah hari ini hari apa nih? Hari Rabu. Terima kasih kepada semua mahasiswa dari FKIP Untirta yang sudah demikian konsentrasi ya mengikuti pengetahuan sejarah. Mudah-mudahan nanti kita di lain kesempatan bisa ketemu lagi, bisa berbicara lebih luas lagi karena ini waktu tadi terlalu sempit. Karena berbicara sejarah mah tidak bisa sebentar ya. Mudah-mudahan ini salam perkenalan juga gitu, dan mohon doanya mudah-mudahan semua akan mengangkat sejarah karena sejarah itu penting gitu. Terima kasih juga kepada Bapak dosen kita Ki Hayat yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan materinya gitu. Saya terima lagi nih Pak mahasiswanya kepada Bapak gitu. Dan ucapan terima kasih. Silahkan ngomong sedikit. Nah, lah ngomong ya sama maaf ta. Ngomong gua nadi. Diri aja nih. Hah, ini kayak Gak usah lah. oh ya ngomong lah, kerungu lah. Tinggi amat masa saya. Ini ngomong ucapan. Baik, nih iya. terima kasih. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah mendapatkan pengetahuan dari budayawan Cilegon tentang Kesultanan Banten dan peristiwa gerakan sosial masyarakat Cilegon. Dan mudah-mudahan nanti untuk refleksi materi selanjutnya ya. Karena insya Allah untuk pertemuan Senin apa Rabu besok? Senin kita off dulu karena Bapak ada apa? Panjang banget itu ya. Saya ada riset dengan teman-teman FIB UI di Garut. Amin, terima kasih. Amin ya, lancar. Tapi nanti kita kuliah lagi tuh hari Rabu berarti. Iya dong, enak aja loh. Ya sore. Ini ya. Ya pagi berarti. Pagi. Niki kita depan Ki. Sini Ki. Di mana? Meren Ki. Oh, meren eta. Yang punya begini saya nih, masa saya yang nyerah. Yang nyerahin siapa? Sini. Ini Bilqis itunya Nabi Sulaiman. Oh iya, Ratu Bilqis ya. Ya, kebalik Pak. Kebalik ya Pak. Oh iya. Kameranya di sana. Nah, ya, betul. Nah, kan keren kan? Keren. Teger, kan? Iya. Foto ya. Ya, terima kasih ya atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Oh iya. Panjingakan tah. Wih, panjingakan dulu. Baik. Terima kasih salaman. Atur nuhun. Ya. Udah. Sip. Oke. Rumatnya. Nih. Ngapain mulai? Oh iya, atraksi. Nah, terus atraksi no. Clear. Terima kasih. Makasih ya, makasih semuanya. Ya, makasih semuanya. Yuk. Ambil sini. Coba main ambil. Ada set ambil. Namanya ada bintangnya. Nama wilayah aja. Kalau yang Ya, kita juga nggak bisa menyatakan itu salah atau enggak. Bahkan ada juga yang mengatakan Banten itu berasal dari bantahan. Orangnya membantah melulu gitu, makanya perang katanya ya, melawan dan sebagainya. Ya, iya, kasih ya. Jadi nggak bisa ditentukan mana betul atau enggak ya, karena ya, iya, harus hanya 1 menit ya. Kita mah dimatiin ya saat ini.